Akhirnya kita sudah masuk ke model transportasi. Jika teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 2 dan juga sudah ada sesi tanya jawab, kita pun juga sudah latihan di kelas. Nah, saat ini saya ingin mengulas kembali lah ya apa yang kita lakukan pada model transportasi ini. Jadi, ya, ceritanya tentu teman-teman sudah paham ya bahwa modal transportasi ini berfokus pada bagaimana sebuah perusahaan dapat meminimalisir biaya pengiriman barang ke tujuan-tujuan. Satu perusahaan ya punya beberapa pabrik, let's say gudang pabrik dan mereka punya kuantitas. Kemudian ada permintaan dari kota-kota. Ya, permintaan ke kota sehingga pabrik harus mengirim ke tujuan. Nah, tentu kita tidak bisa menentukan kalau hanya dengan feeling saja ya, tidak bisa hanya dengan feeling kemudian tanpa melakukan perhitungan untuk mengirimkan barang. Well, let's say katakanlah kalau Anda mau belanja saja tentu memikirkan biaya kirim, ongkir yang termurah. Ya, logikanya perusahaan juga akan melakukan seperti itu dan melakukan pertimbangan untuk mencari biaya yang termurah. Sebagai contoh, kita lihat sekarang di layar ada gambar kendaraan ya, truk besar yang mengangkut mobil. Tentu teman-teman pernah melihat ya, ada truk yang mengangkut motor-motor baru yang crash gitu ya, dibawa ke tokonya. Nah, sekarang kita baca dulu informasi berikut. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan penyewaan mobil di AS adalah perjalanan antar negara bagian yang cukup banyak. Mobil yang disewa di New York selesai digunakan di Chicago. Mobil dari LA datang ke Philadelphia dan mobil dari Boston datang ke Miami. Nah, hal ini terjadi lebih di 100 kota di Amerika Serikat. Hasilnya ada terlalu banyak mobil di beberapa kota dan terlalu sedikit di kota lainnya. Manajer operasi harus menentukan banyaknya mobil yang harus diangkut oleh perusahaan pengangkutan yang mahal dari setiap kota yang memiliki kelebihan kapasitas ke kota lain yang membutuhkan mobil. Proses ini membutuhkan aksi yang cepat untuk rute yang paling ekonomis. Dengan demikian, perusahaan pengawasan mobil membutuhkan permodelan transportasi. Kasus yang ada di awal model transportasi ini sesuai ya dengan gambaran umum yang kita bahas tadi. Nah, kurang lebih kegiatan kita akan seperti itu. Dan banyak juga ya beberapa nanti contoh-contoh di soal dan di kasus pengembangan tentang model transportasi itu. Alright, secara umum kita akan mencari cara termurah untuk mengirimkan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Ya, ada beberapa sumber dan ada beberapa tujuan yang membedakan dengan LP kemarin ya. Alright, yang perlu diketahui ada 3 hal. Saya ingat di salah satu kelas kemarin membahas hal ini, alright? Ya, kita akan masuk ke solusinya, metode cara mengerjakannya. Ada 3 hal utama untuk mengerjakan model transportasi ini. Yang pertama, saya katakan adalah menentukan solusi awal. Ya, solusi awal ini belum optimal ya, belum biaya yang paling rendah belum, tapi hanya memberikan jawaban sementara gitu. Jawaban atas masalah pengiriman barang. Solusi awal itu ada 2 cara, menggunakan pojok kiri atas dan juga nanti intuitif. Nah, kita mulai dulu dari pojok kiri atas. Mengalokasikan produk ya, mengalokasikan barang dari tabel, ya itu dimulai dari yang pojok kiri atas dulu, yang paling atas sebelah kiri. Kalau sudah, nanti ke sebelah kanannya. Kalau sudah ke kanannya gitu. Baru kalau baris pertama selesai ke baris kedua. Nah, alurnya seperti itu ya. Kemudian solusi awal yang kedua adalah intuitif,
membuat alokasinya berdasarkan kita lihat biaya terendahnya. Ada beberapa referensi yang menjelaskan metode ini. Namun, kita sepakati kalau mengerjakan intuitif kita ikuti yang di modul kita, oke? Ya, kita ikuti yang modul kita ini. Satu, identifikasi sel dengan biaya yang paling rendah. Pilih salah satu jika terdapat biaya yang sama. Bisa ditangkap ya. Jadi satu, identifikasi sel yang paling rendah. Kemudian dua, alokasikan unit sebanyak mungkin untuk sel tersebut tanpa melebihi pasokan atau permintaan. Kemudian coret kolom atau baris atau keduanya yang sudah penuh terisi. Kemudian yang ketiga, cari sel dengan biaya paling rendah dari sisa sel. Nah, ini kita cari biaya lain yang juga sama murahnya. Dan keempat, ulangi langkah 2 sampai semua habis. Alright, solusi awal seperti itu dan kita sekarang pergi ke latihan soal. Oke, selamat ketemu lagi teman-teman. Kita akan coba mengerjakan soal-soal latihan yang sekarang yang ada di papan adalah yang nomor 1. Saya rasa teman-teman pun juga semuanya udah melakukan ya. Oke, good job. Jadi metode solusi awal yang pertama adalah pojok kiri atas ya. Jadi solusi awal itu ada dua, dengan metode pojok kiri atas atau intuitif. Kalau pojok kiri atas ya dari namanya ya, dimulai dari sel yang pojok kiri atas, kemudian lanjut ke kanan, kalau sudah ke bawahnya gitu. Jadi kalau ya kasus ini, kalau ini selesai, habis, kemudian lanjut ke samping. Jika sudah, lanjut ke bawah kayak gitu. Contoh ya, yuk pojok kiri atas. Untuk ini adalah Mexico City, Detroit, Ottawa. Dengan pasokannya mereka punya stok segini. Terus Los Angeles, Calgary, Panama City. Mereka masing-masing meminta produk dan jumlahnya ada di sini. Yang pertama kita lihat adalah jumlahnya sama atau tidak. Nih, antara permintaan dan pasokan apakah sama? Yuk kita cek. Ini 200 ya. 130 tambah 70, 200. Dan di sini juga 200. So, tidak ada degenerasi karena imbang antara permintaan dan pasokan. Mari kita gunakan sekarang langsung metode pojok kiri atas ya. Dimulai dari sini. Kita berusaha untuk mengalokasikan unit sebanyak mungkin di sel ini. Yang mungkin yang bisa ya, yang masuk akal. Meksiko punya stok 100. Kita mau kirim ke LA. Padahal LA hanya minta 50. Berarti dikirim sesuai permintaan 50. Oke. Ya, selesai. Berarti LA, kebutuhan dari LA sudah terpenuhi ya. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Calgary. Ya, Calgary minta 80. Padahal dari Mexico City tadi kan sisanya tinggal 50 ya. Berarti tulis di sini 50. Terus lanjut kemana lagi kita? Ke sini kah? No. Karena stok dari Mexico City sudah habis. Sehingga yang Meksiko sudah kita tidak pakai lagi. Tapi kita mulai dari sini. Di sini ya. Mengapa nggak di sini? Ya karena Los Angeles sudah terpenuhi semua. Nggak perlu kita kirimkan. Kita akan fokus ke Calgary. Yuk, Calgary kita kirim untuk memenuhi kebutuhannya 30. Sehingga kalau dijumlah jadi 80 terpenuhi. Oke, ini tadi sudah habis ya stoknya ya. Sekarang lanjut ke sebelahnya. Nih, dari Detroit ke Panama City. Oke, Detroit punya stok 60 unit. Sudah dikirim ke Calgary 30. Berarti sisa tinggal 30. Good. Ini habis. Sekarang terakhir. Nah, ini Ottawa punya stok 40. Kirim ke sini supaya kebutuhan Panama City yang 70 terpenuhi. Ya, sampai sini tabelnya selesai, tapi belum artinya belum finish ya. Ya, kita harus hitung biayanya. Teman-teman tolong sampai menghitung biaya ya. Jadi 50 kali 6 ditambah 50 kali 18 ditambah 30 kali 13 ditambah 30 kali 19 tambah 40 kali 24. Jumlahnya berapa? Nah, total jumlah itu. Terus kalau Anda mengerjakan soal dan harus mengumpulkan hitungannya seperti kemarin mengumpulkan Excel, tolong dikasih penjelasan ya. Jadi tolong diberi penjelasan. Saya banyak sekali menerima hanya sel, kemudian ada angka, kemudian tidak ada penjelasannya. Tolong dijelaskan.
Jadi kalau soal seperti ini diminta dengan menggunakan metode pojok kiri atas, ya, biaya total adalah sebesar kayak gitu. Jadi gitu caranya ya. Selain ada hitungannya, Anda juga harus tulis. Jadi jika menggunakan menggunakan metode apa, biayanya berapa. Ya, untuk menggunakan metode stepping stone, pertama kita harus tentukan dulu sel yang kosong, yaitu ini ya. Kemudian setelah kita tahu sel kosongnya, kita cari jalur tertutup. Ini ke sini, sini, sini ya, jalurnya tertutup ya. Tertutup artinya apa? Jadi ke sel ini, di sel yang ada di sekelilingnya tadi itu ada isinya. Tapi bentuknya harus yang tetanggaan sama persis ya, yang dempet persis. Kalau ini kosong, berarti 3 sebelahnya harus ada isinya. Kayak gitu. Kemudian contoh lagi ya, misalnya di sini, misalnya ini kosong ya, ini kosong. Terus Anda mau cari indeks tertutupnya ini. Bukan. Itu bukan indeks tertutup. Yang tertutup tuh seperti ini. Ya, ini nanti ini, kemudian ini gitu ya. Saya kasih contoh dulu yang pertama di sini. Jadi rutenya adalah dari sini ini ya, M untuk Panama City, kemudian Meksiko untuk Calgary, kemudian Detroit untuk Calgary, dan Detroit untuk Panama City. Jadi kalau teman-teman tahu ya, nanti kalau bertambah di sini, imbasnya yang bagian ini berkurang. Namun akhirnya kalau kita hitung, kita bayangkan aja, pasti Anda tahu bahwa harus impas kan nanti ya. Oke, indeks dulu. Ya, indeks yang pertama untuk rute 1 ya. Untuk sel itu. Untuk sel Meksiko ke Panama City. Ya. Kayak gitu ya, saya buat yang singkat. Plus 8, minus 18, plus 13, minus 19. Yuk. Plus 8, minus 18, plus 13, minus 19. Wah, kalau dilihat dari bentuknya aja ini angkanya jadi negatif ya. min 18 plus 13 min 19. Nah, kita temukan angkanya negatif 16. Nah, indeks yang pertama kita temukan seperti itu ya, indeks itu. Saya mau coba cari lagi di sel yang lain. Oke, sekarang saya mau coba di sel yang kosong yang ini mungkin. Oke ya, yang ini nanti akan plus, ini gini ya. Oke, minus, ini plus, ini minus. Nah, ini juga adalah jalur tertutup. Kita coba indeksnya ya untuk sel dari Detroit ke LA. Indeksnya plus 17 dikurangi 6 plus 18 min 13. Wah, sama dengan angkanya positif nih. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang negatif. 17 dikurangi 6 ditambah 18 kurangi 13 ya. Saya tunjukkan ini kalau hitungannya. Oke ya. Saya tekan enter, angkanya positif 16. Oke, jadi kalau kita ubah kirim ke sini nampaknya tidak menguntungkan karena biayanya jadi naik 16. Kalau yang tadi nampaknya menguntungkan. Coba kita cari lagi jalur tertutup yang lain. Nah, seru ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba yang di sini mungkin. Ya, kemana ya tapi kalau yang sini ya? No ya, jalur tertutupnya mana nih? Coba yang sini. Nah, jalur tertutupnya ada nih. Ini. Oke, kita coba yang di sini plus, ini minus, plus, minus. Oke, dari sini berarti dari Ottawa ke Calgary. Indeksnya adalah plus 10 dikurangi 13 ditambah 19 dikurangi 24. Oke, kita cari tahu
10 dikurangi 13 ditambah 19 dikurangi 24. Oke. Ya. Negatif 8. Yes. Mana lagi? Ada lagi nggak jalur tertutupnya ya? Oke. Teman-teman menemukan lagi jalur tertutupnya nggak? Coba ya dari sini ya, kita lihat indeksnya adalah ini yang terbaik ya. Jadi kita sepertinya ya harus mengalokasikan barang dari Meksiko ke Panama City. Sehingga setiap kita mengirimkan 1 unit ke Panama City dari Meksiko, biayanya akan berkurang $16 gitu. Buktinya ya, kita buktikan. Yuk. Sekarang ini adalah yang pertama ya, tadi di sini ini plus minus. Oke, saya mau coba yang ini aja dulu. Setelah indeks, nah sekarang akan kita coba untuk melihat dan mengalokasikan unitnya. Teman-teman bisa lihat di halaman 86. Di bawah tabel itu sudah ada penjelasan di situ ya. Saya kasih contoh satu. Jadi di sini kita punya indeks yang terbaik, nampaknya ini ya. Jadi kita akan alokasikan dari Meksiko ke Panama City. Bagaimana caranya? Yuk. Jadi kita mulai dari yang kita lihat yang tandanya negatif. Oh, yang tanda negatif ada di sini dan di sini. Sudah. Setelah itu kita pilih angka yang terkecil dari yang negatif tadi ya. Antara ini dan ini yang angkanya terkecil mana? 30 ya. Oke, kita akan fokus ke 30 sini. 30 ini tadi akan kita coba lempar ke atas. Dia mendarat di sini dan di sini habis 0. Saya ganti jadi 0. Karena saya pindah ke atas ya. Jadi yang di Meksiko Panama City jadi nambah 30. Belum selesai. Kita harus selesaikan dalam satu jalur ini tadi. Karena di sini sudah jadi 30, maka di sini harus berkurang. 50 kurangi 30 berarti tinggal 20. Nah, karena di sini berkurang jadi 20 ya. Karena yang 30 sudah pindah ke sana. Yang ini pun juga harus berubah dong, harus berubah. Jadi bertambah, jadi dia nggak 30 lagi, tapi bertambah menjadi 60. Kenapa? Asalnya dari mana? Ya karena ini tadi kan 30 pindah ke sini ya, udah naik, ini hilang. Nah supaya Detroit ini tetap 60 kan kita harus tambahkan 30 juga gitu. Nah jadi kita tadi setelah memilih yang angka negatif, angka terkecil berapa? Ya, dikurang dengan angka yang plus ini akan kita tambah dengan angka itu. Sedangkan yang negatif kita kurangi dengan angka 30 tadi. That's why yang semula 30 jadi 0, yang semula 0 jadi 30, semula 50 jadi 20, dan semula 30 jadi 60. Semoga bisa ditangkap ya. Nah ini perjalanan yang pertama. Oke, sekarang kita coba hitung biayanya. Nah, hitung biaya total ya setelah perubahan ini. 50 kali 6, 20 kali 18, 30 kali 8, terus ditambah lagi 60 kali, ini 13 ya. Nah, 13, ini 0, ditambah 40 kali 24. Ya, jumlahnya berapa? Silakan teman-teman coba bandingkan dengan data awal tadi. Ya, yang data di awal tadi angkanya berapa? Ternyata dengan cara ini kita mendapatkan biaya yang lebih murah. Oke. Saya coba rapikan lagi. Sekarang kita punya tampilan yang seperti ini. Nah, sekarang tampilan baru kita untuk
tabel transportasi itu seperti ini. Kita cek dulu, beneran nggak? Masih tepat 100, 80, 47. Oke, ini udah langkah yang pertama. Kita akan lakukan lagi seterusnya sampai kita temukan tidak ada lagi solusi yang lebih baik daripada ini gitu. Jadi kita gunakan manual, hitung-hitung, loncat-loncat gitu terus ya. Kalau seperti ini misalnya ya, kita cari jalur tertutup lagi. Misalnya ini udah yang perjalanan kedua. Kita coba cari jalur tutup. Oh ini, nah, ini kan kosong. Ini ada, ini ada, ini ada gitu ya. Loncat gak apa-apa, ini diloncatin. Cuy. Ini sini. Jadi yang sini adalah plus, ini minus, ini plus, ini minus. Ya, kita lakukan lagi hal yang sama gitu teman-teman. Nah itu tadi cara manualnya ya. Silahkan dilanjutkan. Saya rasa teman-teman memegang kertas masing-masing ya, akan lebih mudah kalau perjalanan pertama ditulis, kemudian berikutnya sudah dihitung, ganti lagi dengan format baru ke perjalanan kedua, hasilnya berapa. Nah itu adalah perjalanannya ya, penjelasan bagaimana sih didapatkan angka optimal. Kalau kita menggunakan Excel, kita langsung dapat biaya optimalnya. Namun bagaimana cara untuk mendapatkan angka itu? Nah ini penjelasannya seperti ini. Sama seperti yang di bab lalu, teman-teman menggunakan menggambar grafik ya untuk mencari daerah layak. Nah ini seperti itu ya. Ini cara manual mengerjakan model transportasi. Ada lagi kah? Mari kita periksa. Saya rasa cukup ya kalau untuk penjelasan ini, teman-teman juga bisa mengikuti. Sekarang kita coba langsung pindah ke solver untuk memeriksa ya, apakah pekerjaan kita ini betul apa enggak. Dan kita akan pergi ke halaman yang soal nomor 15 ya. 15 dan studi kasus yang lebih rumit. Ya, selamat bertemu di Excel. Bagaimana sekarang? Teman-teman tentu ingat bahwa intuitif tadi caranya adalah kita pertama harus mengidentifikasi mana sih biaya yang paling rendah di sini. Kita lihat ya, ini di sini 6, 18, 8. Kemudian di sini 17, 13, 19, 20, 10, 24. Berarti yang paling murah tuh ini ya. Paling murah tuh $6 ini dong. Nah, karena kita sudah menemukan biaya yang paling murah, nah kita alokasikan semaksimal mungkin di sini. Itu berapa? 50. Kenapa nggak 100? Ya karena LE cuma butuh 50. Berikutnya, ya mengikuti rumus yang ada di buku, kita pilih lagi yang lupa. Nah, karena ini sudah terpenuhi ya, yang ini dicoret teman-teman. Yang ini tuh dicoret. Nah, kita harus mencoretnya. Saya coret dulu. Seperti ini mungkin? Oke ya, nah sudah selesai. Sekarang kita cari lagi biaya yang termurah selanjutnya. Paling murah ada di sini 8. Nah, di 8 ini kita bisa kirim berapa? Kita bisa kirim 50. Kenapa demikian? Karena ini tadi kan awalnya 100, sudah dikurangi ini, jadinya tinggal 50. Sehingga yang dari Meksiko dikirimkan ke Panama City 50. Sekarang kita akan coret mereka, karena pasokan dari Meksiko ini sudah habis. Ya, saya coret dulu. Oke, seperti ini. Yes. Nah, sekarang kita masih punya sel yang sisa ada 4 ini. Mana yang termurah? Ini yang $10 ini ya. Nah, kita kirim berapa ke sini? Kita akan kirim sebanyak mungkin. Permintaannya si Calgary 80. Tapi Ottawa ini tadi hanya punya 40. Berarti ya benar di sini hanya 40. 40 buah yang dikirimkan. Nah, gitu ya.
Saya letakkan di sini tadi bold biar kelihatan. Nah, 40. Akhirnya pasokan dari Ottawa habis. Mari kita coret. Nyoretnya sekali aja nggak apa-apa sih ya. Oke. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal punya ini nih, Calgary sama Panama City yang belum ketemu. Yang paling murah mana? Oh, paling murah ini ternyata, 13. Kita alokasikan berapa nih ke Calgary dari Detroit? Dari Detroit itu belum pernah mengirimkan, berarti kita bisa kirimkan di sini 40 ya. Melihat bahwa Calgary sendiri butuh 80, sudah dikirim 40 dari Ottawa, berarti 40 sisanya dari Detroit. Nah, Calgary berarti beres. Calgary beres, saya coret juga. Nah, tinggal ini Detroit ke Panama City dengan biaya 19 ini terakhir. Kirim berapa berarti? Nah, ya sisanya ya 20. Nah, akhirnya selesai. Mereka semua sudah tercoret. Saya coret juga biar adil. Nah, selesai. Semua kolom sudah terisi dan ini pun juga sudah, pasokan dari Detroit pun juga sudah habis. Yes, seperti ini. Ya, kita akhirnya bisa hitung sekarang. Kita hitung, caranya sama seperti yang atas tadi ya. Sekarang saya mau tunjukkan ke Anda, yaitu hitungannya ini $6 kalikan dengan 50 ditambah yang ada isinya aja. Oke, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Ya, akhirnya dengan metode intuitif kita dapatkan 2000. Jadi bila menghitung dengan menggunakan metode intuitif, maka biaya totalnya adalah ya sekian gitu ya. Nah, tipe-tipe oke lah ya. Right, nah terus sekarang gimana teman-teman? Ini kita sudah punya pojok kiri atas intuitif. Nah, kalau menurut teman-teman bisa menyimpulkan sesuatu kah? Kalau saya tidak, karena ini dua-duanya metode solusi awal. Apakah intuitif pasti lebih murah dari pojok kiri atas? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Nanti kalau Anda mengerjakan soal-soal yang lain, itu Anda akan ketahui kadang intuitif malah jadi lebih mahal daripada pojok kiri atas. Jadi tidak bisa diberikan kesimpulan bahwa intuitif nih paling bagus nih, namanya aja biaya terendah, pasti rendah. No, belum tentu gitu ya. Alright. Nah, sekarang langkah berikutnya dengan menggunakan metode batu loncatan, carilah solusi optimalnya. Ya, sekarang kita akan coba kerjakan soal yang nomor 2. Jadi diminta untuk mengalokasikan unit-unit dalam pengirimannya ya, dan ditanya berapa biaya total dari solusi dasar. Yang diminta solusi dasar dengan metode biaya terendah intuitif. Jadi tabelnya sudah ada di sini. Sekarang kita coba untuk selesaikan dengan metode intuitif. Alright. Yang pertama yaitu kita mencari mana sel dengan biaya pengiriman terkecil. Yang termurah adalah ini ya, di sini. Jadi ketika dari sumber nomor 2 dikirimkan ke gudang C, itu adalah terkecil, $3 ya. Berapa kita kirim? Sebanyak mungkin sebenarnya ya. Lihat, perhatikan antara permintaan dari C ini dan juga pasokan dari sumber kedua. Kita ketahui bahwa C minta 12, tapi sumber 2 itu paling banyak hanya punya 14. So, kita bisa masukkan di sini 12. Nah, dengan cara ini tuh habis ya. Ini harusnya dicoret. Teman-teman coret di bukunya, gitu. Kalau saya coret karena nanti semakin banyak coretan teman-teman nggak bisa melihat dengan jelas. Oke. Nah, 12 ini sudah saya coret ini udah selesai, udah habis. Sekarang yang di sini tinggal berapa? Nah, yang
Sumber 2 punya 14. Sekarang sudah dikirimkan ke C12. Berarti di sini tinggal ya, di sini tinggal 2. Ya, saya tulis aja gitu ya. Alright. Sekarang berikutnya kita lihat lagi yang termurah adalah di sel ini. Dari sumber 1 ke E. Mari kita coba perhatikan kira-kira bisa kirim berapa ya. Ternyata E hanya minta 2, sehingga kita kirimkan 2. Sehingga ini nggak jadi 18 tapi tinggal 16 gitu ya. Nanti ditulis di catatannya masing-masing. Alright, setelah itu yang termurah lagi adalah 5 ini ya. Tapi nggak bisa karena ini sudah diambil. Ya oke lah, saya coret gini ya teman-teman ya. Yang tadi itu kan sudah habis gitu. Jadi kita tidak akan pakai sel ini lagi. Kita cari lagi yang sedikit lebih di atasnya biayanya 6. Oke, kita akan kirim ke sini. Kita mau kirim 6 ke sini, tapi bisakah? Karena kita lihat ya, dari sumber 2 ini tinggal 2 biji. So ya kita kirim 2 di sini. Maka sudah habis. Sumber 2 itu semuanya sudah habis. Alright. Nah, sekarang kita masuk ke yang lain, yang lebih murah lagi. Antara sel ini. Ya, ini yang paling murah ya. Yang paling murah berarti kita akan masukkan 8 di sini. Setelah itu habis, ya habis. Terus, kalau ini tadi juga udah habis ya, lupa dicoret, belum dicoret. Sekarang kita pilih yang termurah lagi, berarti 10 ini. Berapa kita kirimnya? 4 ya, 4. Oke, jadi kita sudah punya 14. Oke, ini sudah habis. Yang di sini habis. Berarti yang belum habis mana? Ini ya. Yang di sini. Berarti kita kirim lagi 4. 4 tambah 2, 6. Udah habis. Ini 12. Kemudian ditambah 4, 16. Dan tambah 2, 18. Habis. Ini kita mengalokasikan ke tabel seperti ini. Namun belum selesai, karena kita harus hitung biayanya. Yuk, hitung biayanya. 4 kali 12 ya, 4 kali 12. Ya, ditambah 8 kali 8. Ditambah 4 kali 10. Ditambah 2 kali 4. Ditambah 2 kali 6 ditambah 12 kali 3. Oh sudah habis. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke, nah kita hitung berapa itu tadi. 4 kali 12. Ya, teman-teman bisa ini ya, buat detail hitungan matematika yang rapi gitu juga bisa. 48, terus ditambah 8 kali 8, 64, ditambah 40, ditambah 8, ditambah 12, tambah 12 kali 3, 36. Yuk, kita masukkan ini. Ya manual ya, Anda gunakan kalkulator ya. Kalau bisa langsung hitung tanpa kalkulator juga bagus sih. Oke ya, nah kita dapatkan mungkin kalau saya nggak salah tulis nanti 208, betul kah? Nah kalau menggunakan metode biaya terendah atau intuitif, kita gunakan cara yang demikian dan hasilnya nanti teman-teman coba cek. 40, 24, alright. Nah berikutnya soal nomor 3. Nah, nomor 3. Kalau pojok kiri atas tentu teman-teman udah bisa ya, sederhana. Intuitif juga mudah. Saya rasa kalau intuitif nanti yang diisi ini dulu. Sebanyak 50, kemudian pilih yang murah lagi, ini. Nah, dan di situ kita isi 50 dan seterusnya. Alright, sekarang kita coba solver untuk mengerjakan soal nomor 3. Pertama, kita harus buat apa dulu? Template dulu ya. Ya, kalau saya biasanya copy aja. Kemudian saya perbaiki
dari dan juga biayanya. Oke, di sini rumus sudah, ya sudah kan? Nah teman-teman, pertama kita pindahkan dulu angka sumber dan juga tujuannya. X, Y, Z. Dari A, B, C. Dan biaya kita masukkan juga 10, 17, 20. Kemudian 18, 13, 18. Yang C 12, 9, 14. Nah, semoga nggak salah ketik ya. Nah, terus permintaan di bagian bawah. Yang atas ngomongin biaya aja, yang bawahnya ngomongin jumlah unit. Jadi jangan sampai salah. Nah, sekarang pasokan. Ini 50 nih harusnya. Oke, ya kita punya tabel ya sekarang. Sekarang kita cek coba jumlahnya sama persis nggak? Oh, 200. Kalau kita lihat di sini 225. Wah, teman-teman waktu mengerjakan berarti harus menggunakan dummy ya. Ada dummy karena pasokannya lebih besar daripada permintaan. Namun bukan masalah karena kita bisa gunakan solver ya, tanpa membuat tabel dummy pun kita bisa coba kerjakan. Dengan cara yang sama. Kita tekan solver. Seperti ini. Kemudian hasil ada di B8, meminimalisir sesuatu. Solusi nanti diletakkan di sini, ya. Kemudian kita tambahkan batasannya. Kembali lagi ya, kembali lagi. Saya kurang sesuatu. Lihat di sini. Di sini mereka permintaan adalah 200, sedangkan pasokannya 225. Berarti permintaannya bisa semua terpenuhi, tapi pasokan akan ada sisa. Jadi harusnya bisa kurang dari sama dengan. Gitu ya logikanya ya. Boleh kurang dari sampai angka itu. Jadi di bawahnya boleh. Ya, oke. Sekarang kita balik lagi ke solver. Kemudian kita masukkan changing variable-nya adalah yang ini. Batasan, yo. Nah, sekarang ini bisa kurang dari sama dengan constraints-nya ini ditambah. Nah, kalau yang kemarin programming kan satu-satu ya. Sekarang kita bisa pilih yang langsung semua. Begitu. Kemudian kita tambahkan lagi, mereka harus bilangan bulat ya. Awalnya ya dulu saya selalu manual, saya nggak kasihkan batasan. Kemudian saya coba satu-satu. Kalau ini bertambah satu, ini berkurang satu, bagaimana? Well, tapi nampaknya cukup kita tambahkan integer saja, selesai. Ya, kita lihat di sini hasilnya. Ya, hasilnya ternyata biaya yang paling optimal itu 2.570 dengan mengirimkan seperti ini. Kita lihat bahwa permintaan untuk ABC ini tadi belum diganti ya. Nah, permintaan ABC semuanya terpenuhi sama persis. Tapi pasokannya ada yang sisa. X habis. Y habis. Ya, yang Z ini sisa 25. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau menggunakan dummy ya. Menggunakan dummy sebenarnya begini. Ini tadi, nah soalnya seperti ini ya. Membuat dummy-nya itu caranya gini teman-teman. Kita bisa, saya mungkin kasih contoh di sebelah sini aja ya. Yes, jadi di sini itu adalah karena untuk yang permintaan itu lebih kecil daripada pasokan, berarti kita membuat dummy untuk dummy tujuan.
dummy tujuan. Gitu, dengan biayanya ya, biayanya 0 ya. Biayanya 0. Seperti itu. Kemudian nanti gini. Terus habis itu kita punya ya, kita punya seperti ini nanti bedanya. Mohon bersabar ya, saya butuh waktu untuk mengoperasikan ini. Nah, kita punya dummy tujuan yang biayanya 0. Kemudian ya, dengan permintaan sebesar 25. Agar apa? Agar jumlahnya mereka ini 225 dan di sini juga sama 225. Gitu. Kalau misalnya sekarang berbeda. Ini tadi contoh ya, berarti dummy tujuan seperti ini. Contoh, sekarang kita punya hal yang berbeda lagi. Permintaan, ini contoh aja ya, ini contoh. Permintaan itu di sini adalah 100. Ini udah ya. Oh, gini aja. Ini adalah contoh yang lain. Nah, contoh yang lain saya di sini ini contoh. Ketika permintaan lebih besar. Lebih besar daripada pasokan. Typo lagi ya, typo. Nah, misalnya seperti ini. Ada contoh, let's say, katakanlah permintaan di kota A 100, kota B, kota C. Nah, ini. Permintaan 250, padahal pasokan kita hanya 225, berarti kita membuat permintaannya lebih banyak daripada pasokan. Berarti kita semacam membuat gudang dummy ya. Ada dummy sumber. Misalnya nih pura-puranya di sini ada sumber lain yang punya stok 25. Seperti itu. Nah, pura-puranya ini ada ceritanya. Nah, seperti ini kita lihat jumlahnya 250, di sini juga jumlahnya 250. Dengan cara ini kita bisa mengerjakan dengan model apa yang terakhir ya, degenerasi. Ya, adanya dummy ini loh. Dummy sebagai sumber atau sebagai tujuan. Kalau kita sudah menggunakan cara ini, menggunakan dummy, kemudian kita mau pakai stepping stone, nah, yang dummy ini karena biayanya 0 ya, nggak boleh diisi, nggak boleh dijadikan patokan untuk stepping stone. Jadi stepping stone hanya yang nggak dummy aja, gitu. Oke, ini tadi nomor 3 ya. Nah, nomor 2 tadi kan intuitif, ini nomor 3.